给大家下午好啊，新年蒙恩。今天的这个课程比较特别，虽然我们是新年农历新年，但是有很多我们需要学习的，从这个农历新年我们能够学习很多。Kita hari ini agak spesial nih, walaupun ini adalah tahun baru Imlek, tetapi di dalam tahun baru Imlek ini kita akan belajar beberapa hal yang kita bisa belajar di sini. Ya. Sangat baik sekali kalau ada acara tradisi yang bisa kita ikutin, yang patut kita ikutin, ya kita bisa belajar. 所以我们今天是新年，大家见面的时候叫做新年蒙恩。你要说恭喜发财也可以，不说也没关系。Yang suka bicara untuk menyampaikan新年蒙恩，ya 恭喜发财，ya silakan ya mau 恭喜发财 juga boleh ya. Tapi lebih penting bagi kita itu adalah 新年蒙恩, itu adalah selamat tahun baru ya. Oke, kita lanjutin aja. Secara ringkas ya, saya 简单的要告诉向大家解释，什么是新年，什么是农历，简单的，因为农历新年大家都很多从各个节目里面能够看到啊，能够听到，而且每年都有听到的啊，所以说我这里简单了啊。农历新年主要是什么呢？ tahun baru Imlek， 这个 Imlek 这两个字，是阴历来的，阴历。Jadi Imlek itu dari bahasa, ya bahasa daerah Hokkien ya. Bahasa Teochew ya Imlek juga, tapi leknya agak beda ya. Ini bahasa Hokkien ya. 福建的口音啊，这个是阴历。阳历跟阴历有点不同啊，因为阳历是从太阳绕地球转啊，地球绕太阳转一周是一年，jadi是一年，这是国际通用的公历。Ini adalah kalender internasional ya. Jadi perhitungannya agak beda. Jadi setahun 362 hari ya. 阴历不同了啊，阴历主要是根据月球环绕地球运行的啊， jadi agak terbalik ya. Jadi 月球环绕地球运行的，每周 29.5 ya. Jadi satu bulan itu, satu putaran itu adalah 29,5 hari. Nah, ini adalah kalender lunar ya. 通常说是阴历ya. Jadi kita harus tahu juga ya kenapa beda di sana ya. 因为中国以前是主要是农业的嘛，所以他们用来制定这个节日是节气的啊，用农历来制定的。而现在的这个农历啊，它已经算的这个有阴阳合历了，因为它有这个闰月呢，有闰月，所以配合这个阳历，配合阳历。那农历新年是正月初一啊，正月初一，对，正月初一就是农历新年，那是农历的第一天ya. Ini kalender ya, kalender tahun Imlek yang hari pertama itu adalah ya Xinjia ya, biasanya Xinjia ya, tahun baru. Jadi tahun barunya itu hitung dari kalender Imlek yang bulan pertama, hari pertama ya. Nah, 年初一，年初一，初一就是第一天了，大年初一嘛，这样，一般都是称为是农历新年。Biasanya 初一 itu tanggal 1 bulan pertama ya, itu disebut adalah Chunjie ya. Chunjie itu adalah Xingnian ya. Nah, mulai kapan sih ya? Kapan mulainya ini? Kalender ini, kalender Nongli itu sejak Huangdi. Saya cenderung Huangli. Huangdi itu sebelum Masehi ya, 2697 itu kalender Nongli itu sudah ada. Jadi kalender lunar itu ada ya 2600 ya, sekitar 5000 tahunan ya, kurang lebih ya. Ya sekian lama sudah. Jadi kalender itu sejak itu waktu itu sudah ada ya. Jadi, ya Kaisar pertama ya sudah ada ya. 所以农历也是称为夏历、汉历呀，karena 中国人比较多汉族，所以他们称为汉历嘛。农历这个夏历是华夏子孙来的。春节 dulu disebut Yentan ya, dulu disebut Yentan. Ya. Chunjie ya, dulu Chunjie nggak sebut Chunjie sekarang ya, dulu Yentan ya. Yentan itu adalah hari pertama ya, tahun
tahun kalender hari pertama ya. Nah, sejak ada汉武帝呀，汉武帝就在公元前104年定位以后，啊，农历就正月初一定为元旦了啊，定为元旦ya. Jadi sejak ada Han Wuti itu hari pertama, bulan pertama itu mulai ditentukan adalah Yentan ya, hari pertama ya. Kalau dulu nggak ada Chunjie, dulu belum ada Chunjie ya. Dulu hanya Yentan. Nah, Yentan itu mulainya dari Han Wuti ya. Han Wuti ya Masehi sebelum Masehi 104 tahun ya, kurang lebih 2000 tahun lalu ya. Jadi Chunjie ini bukan dari dulu sudah ada, bukan ya, bukan ya. Dulu sebut Yentan ya, Yentan ya. Nah, 辛亥革命后开始使用阳历. Kalender internasional itu mulai dipakai di Tiongkok itu adalah 1912 ya. 1912 ya. Di tahunnya 辛亥革命itu sejak ada republik ya, sejak ada Sun Yat-sen ya, mulai. Jadi pemerintah Manchu itu sudah diganti dengan Zhonghua Mingguo itu ya. Jadi mulai waktu itu memakai kalender Yangli. 那个时候阳历呢，就阳历1月1号，称为元旦了啊，称为元旦。那因为阳历1月1号称为元旦，所以正月初一不叫元旦了，diganti ya, diganti. Jadi阳历1月1号称为元旦，然后呢，农历正月初一称为春节，ya waktu itu sudah mulai. Jadi tahun 1912 itu mulai ya diganti ya. Jadi 正月初一 itu disebut 春节，称为农历新年ya. Ya, jadi itu Yangli kalender internasional ya, itu mulai dipakai 1912 ya. Ya, setelah 辛亥革命 ya, setelah ada republik di sana ya. Nah, mulai sejak itu mulai ada Tionghoa ya, karena Zhonghua Mingguo ya. Jadi mulai ada nama Tionghoa, Zhonghua 那个时候从那边开始的啊，是1912年开始的。OK。春节一般也是称为过年了啊，意思是今就什么呢？新年呢，也叫过年。那春节是华人千年以来华人的传统节日，是全世界华人的传统节日ya. Jadi Tahun Baru Imlek itu adalah ya, tanggal festival ya, untuk orang-orang Tionghoa di seluruh dunia ya. Jadi itu adalah tradisi festival Tahun Baru untuk keturunan orang Tionghoa ya, tidak hanya di Tiongkok aja ya, di seluruh dunia dia ada keturunan Tionghoa, dia boleh merayakan, karena itu hari raya tradisi ya dari nenek moyang, dihitung dari kalender lunar tanggal 1 bulan pertama itu disebut Xingnian. Nah itu, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, 我们是基督徒来的，可以过新年吗？我们要问我们自己，我们是不是有华人血统的？ ya, kita harus tanya diri kita, kita ada keturunan Tionghoa tidak? Kalau keturunan Tionghoa, ya kita boleh rayakan nggak? Boleh ikut nggak? Boleh, karena itu adalah hari raya keturunan Tionghoa sejak dahulu ya, dahulu. Jadi jangan dianggap ya adalah ya hari-hari tertentu, ada agama tertentu atau ya organisasi tertentu, tidak ya, tidak. Ya, itu sejak sebelum Masehi 2700 tahun itu sudah ada ya. Sudah ada ya. Mulai dari kalender itu ada. Nah, itu sudah ada, dan sejak Han Wuti ya, Han Wuti itu ya sebelum Masehi itu 100 tahun itu sudah ditentukan itu adalah Tahun Baru Imlek. Jadi 农历新年不是某个宗教的节日，我们不要搞错啊。所以农历新年是谁的呢？是我们华人，有华人血统的，都可以，这都是可以的。所以我们不要弄错啊，不要看别人，然后我们感觉到，哎，我们可以不可以？可以不可以？也不可以，而不是这样子啊。是我们感觉到，我们认为我们是华人血统的就可以，不管你是哪个宗教都可以。你是什么宗教，最主要你才是华人血统，你就可以过着春节。所以这春节这个很大的节日啊，是我们中国传统节日属于最大的节日了啊，最大的节日。OK，
这个我就不多解释了。生肖年啊，生肖年，我简单的说好了啊，生肖年我们不多解释在这里啊。生肖年以前的帝皇跟登月的时候立为元年，一般的平民都不能记住年代，他们以前使用的是天干地支啊，古代的历法啊，所以使用了生肖年就容易记住。Dahulu tahun ditentukan oleh raja, misalkan siapa jadi raja itu adalah dia naik tahta itu tahun itu dihitung tahun pertama, tahun kedua. Ganti raja lagi, tahunnya ganti. Nah, sehingga kalau kerajaan itu diganti-ganti, apalagi masing-masing daerah itu ada raja-raja sendiri, jadi kalendernya dikacau, tahunnya itu jadi kacau, ya. Walaupun mereka ada Tengkan Tizi, ya, itu dihitung kalendernya, ada kalender yang hitung ini, ya kita nggak jelasin di sini, ya. Nah, ada kalender begini, tetapi ya tidak bisa diingat karena dahulu kala di Cungkuo itu boleh dikatakan umumnya tidak ada pendidikan tentang hal ini, ya tidak ada. Ya kebanyakan itu hanya anak-anak pemerintah aja yang bisa sekolah. Jadi mereka nggak bisa ingat saya tahun kapan lahir, dia nggak bisa ingat. Ya raja ganti, tahunnya ganti, bingung. Nah sejak itulah ya mulai disiapkan ya supaya bagaimana ya diberikan ada susunan-susunan seperti Xiao ini supaya lebih gampang diingat。那但是主要是为了生肖年是容易记住就是了。那以12生肖排列，每一年的农历新年也称为生肖年。Jadi tahun kalender lunar itu juga kadang disebut adalah tahun Xiao apa gitu loh ya. Xiao apa gitu loh, karena lebih gampang diingat Xiao-nya daripada tahunnya ya. Karena kalender internasional dipakai hanya 1912 mulai dari Congguo gitu ya. Orang nggak tahu tuh tahun berapa. Tahunnya ya kalender lunar 初一十五什么月呀，他们知道这个农历正月初一就是新年春节是吧？什么时候清明，什么时候端午节，什么时候中秋节，那个时候就是记住这个农历就是了啊，什么日期都不知道。比如说今年什么时候新年呢？很多人都不知道，很多人不知道，他知道正月初一，但是这个阳历什么时候呢？根本不知道啊，所以这个生肖年主要就是为了让一般的老百姓能够容易记住，所以我们都是。一般都是华人，一般都是还能够记住他的生肖年，所以错吗？没有错啊，你记住生肖年没有错，实际上你更容易记住呢啊。生肖年不是代表一个人的个性，不是的啊，不是，还是命运不是的啊，是古代的历法的符号啊。Itu adalah simbol-simbol dulu untuk mengingat tahunnya ya, tahunnya. Nah, kenapa susun begini ya kita nggak bahas di sini, tapi nanti kalau tanya jawab mau tanya boleh ya. Oke. 农历新年的传统习俗, nah kita harus ngerti tradisi Congguo itu. Tradisi sejak dahulu itu, ya kenapa ya ada tradisi ini ya. Misalkan ya, kita lihat gambar ini ya. Sekarang kita di Indonesia, 我们现在在印尼这里啊，在印尼这里没有很少能够看到这个了，这种做法没有了，这个是传承来的啊。Jadi ini untuk membersihkan rumah-rumah itu sekarang tradisi di Indonesia karena ada pembantu. Jadi pembantu yang kerjain. Tiap hari juga mau dibersihin bisa ya. Kalau dahulu di Congguo itu kalau setiap mau lebaran ya setiap mau tahun baru itu sebelum masuk ke tahun baru sebelum dekat ya. Sebelumnya itu sudah 2 minggu sebelumnya sudah disiap-siap untuk membersihkan ya. Itu disebut ya 产城是春节前要打扫房子内外，洗刷干净家具，迎接新年的到来。Jadi tradisi ini untuk bersihkan ruangan dalam dan luar rumah, cuci bersih semua perabotan rumah tangga. Nah itu adalah tanda untuk menyambut tahun baru, ya, untuk menyambut kedatangan tahun baru. Ya kan? Ada yang sampai perabotan itu diganti ya, kalau bagi yang mampu ya. Mereka ganti semua tuh, jadi bersih. Nah, kita bisa ambil hikmah dari di sini. Kenapa dulu suka begini? Karena ganti tahun itu ganti pengharapan.
新年他们有新的希望，大地回春了啊，万象更新了。他们希望说有新的一年，有新的发展，有新的都是很好的啊。所以，但是你要进入新年，你要将老的先除掉ya. Jadi kalau masuk yang baru, kamu harus bersihkan yang lama atau hilangkan yang lama. Maka semua bersihkan. Andai kata，如果我们是打扫来讲，有一点肮脏，有点不好的，我们就把它打扫干净才好。啊，要不然就不干净的。如果你不干净，你带入新年就不是很好了啊。以前的礼数是这样子，你要打扫得很干净啊，打扫得很干净。Jadi dulu itu kalau membersihkan rumah itu sampai bersih ya, pakai, saya masih ingat waktu kecil itu mama papa saya tuh suka pakai bambu ya. Jadi pakai bambu yang tinggi itu saya bersih-bersihin itu, pakai sapu bersih-bersihin ya, sampai sarang laba-laba juga dibersihin gitu loh. Jadi misalnya semua harus bersihin. Jadi kita melihat bahwa untuk menyambut sesuatu yang baru, ya, kedatangan baru itu kita harus bersihkan yang lama. Jadi jangan bawa yang lama masuk ke yang baru, ya. Jadi anggur lama sama anggur baru itu jangan disamain gitu loh. Jadi harus bersihkan dulu, ya. Yang lama bersihkan dulu. Jadi kalau masuk tahun baru itu siap-siaplah kita untuk bersihkan, ya. Secara rohaninya kita bisa melihat bahwa orang yang mau terima Tuhan harus bertobat dulu lah ya. 这里有个一句圣经啊，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这个在约翰一书1章第9节。Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau masuk tahun baru, orang Tionghoa dulu itu, ya mereka harus bersihkan semuanya itu, ya. Semua ruangan bersihkan ya. Tapi yang kelihatan bersihkan ya. Yang bersihkan dalam itu harus Tuhan. Jadi segala kotoran itu harus buang ya. Tradisi ini ya di Indonesia sekarang udah jarang lihat ya, karena sudah dikerjakan pembantu ya. Nah, saya lanjutin lagi, ada beberapa tradisi yang sering kita lihat ya, masih ada kayak ini. Kalau ini udah sering kita lihat ya. Transingi, apa artinya pakai baju baru? Ya. 脱去旧人，穿上新人。你要脱去老的，才能够穿上新的。Ya, tidak ada orang yang pakai baju lama terus dipakai baju baru di luar, tidak ada ya. Kecuali orangnya tidak waras lah ya. Harus tanggalkan, lepaskan yang lama baru pakai yang baru. Ya, saya nggak bahas untuk ayat-ayatnya. Nanti saya bisa kasihkan slide ini ya. Saya bisa kopikan semua ya. 这以弗所书第4章第22到24节。kedua 团圆。Ya, kenapa ada 团圆? Ya.为什么要圆呢？团圆 ya. Kenapa harus kumpul keluarga duduk di meja bulat makan bersama? Itu tandanya adalah bulat itu adalah langit. Langit itu adalah simbolnya Tuhan ya. Jadi mereka harus duduk bersama-sama di atas meja bulat itu menghadap langit ya. 团圆. Jadi menghadap langit, mereka harus sama-sama makan, ya, sama-sama saling memaafkan dan saling mengasihin, ya. Nah itu. Jadi tradisi mereka itu sekarang banyak di restoran ya, beda ya. Kalau dulu mereka makannya ya, kalau desa-desa dulu itu makannya di luar ya, di luar. Jadi sama-sama ya. Nah sekarang bisa di rumah sudah ya. Nah, ketiga ini cuci ya. 除夕这个是什么意思呢？除夕就是我们平常说di kaume ya, malam tahun baru ya. Paling ramai malam tahun baru karena segala kegiatan aktivitas untuk Imlek itu biasanya di malam tahun baru itu paling seru ya. Jadi kalau sudah tahun baru sudah kayaknya udah kendor gitu ya, cuma kongyong-kongyong aja ya. Tapi kalau malam tahun baru maka ada pakai baju baru itu di malam tahun baru ya. Setelah kumpul keluarga, sebelum kumpul keluarga itu sudah siap-siap untuk pakai baju baru ya. Baju baru dan itu sama-sama ya itu menghadapin cuci ya. Cuci adalah artinya apa? Ya, ini kata ini kita bisa belajar nanti saya ada ya di
Saya kasih ada penjelasannya. Terus ada hongbao. Ya. Apa artinya hongbao itu apa artinya? Ya, angbao itu apa artinya? Yaitu xiangzhen huoli, ya. Itu adalah semangat, memberikan tanda semangat, ya, semangat energik gitu, ya, semangat, ya, karena merah, ya, ya. Itu adalah tanda keberuntungan, ya, hawin, ya, hawin. Nah, ada juga niankao. Niankao di Indonesia, ya, sama di bagian selatan Asia sama di Cungpo itu beda, ya, ya, niankao-nya beda, ya. Niankao kita ini kayaknya ada apa? Warna-warna coklat, ya. Kalau di sana warna putih, ya, beda, ya, ya itu. Apa artinya niankao? Niankao itu artinya dia ambil dari ini kata ini. Jadi niankausen. Jadi setiap tahun itu ada bertumbuh, ya, kausen. Jadi naik pangkat lah, terima gaji gede lah, perusahaan untung gede lah. Nah itu niankao, ya, niankausen. Ya. Terus ada cici. Nah, setiap tahun pasti ada. Kebetulan ya Chuntian itu kebetulan ini cicinya banyak, ya. Ya, jeruk-jeruk pada banyak, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat begitu mau Imlek itu jeruknya banyak, ya. Itu. Nah, ini adalah tanda keberuntungan, ya. Ci siang cili. Jadi ambil dari suara ini ci. Ya, ya ci. Ya, ci itu ada ci siang cili, ya. Hurufnya tidak sama tapi nadanya hampir sama. 所以人家送记者什么是吉祥啊，给我们吉祥代表啊。Sama ya biasa, ya. Setiap tahun itu pasti ada kongsi Xingnian itu, Xingnian Mong En, ya, kongsi facai. Buat anak-anak Tuhan sebaiknya, ya, ucapinnya adalah Xingnian Mong En. Xingnian Mong En itu adalah selamat tahun baru Imlek, ya. Baru kongsi facai, ya. Ada juga Xingnian Jui, ya. Banyak pengucapan yang berbeda-beda, ya. Tapi Xingnian Mong En bagi anak Tuhan itu jangan lupa, ya. Karena Mong En ini adalah, ya, rohaniannya adalah, ya, selamatan itu adalah rahmat dari Tuhan, ya. Ya, ini ya kita rohani harus ngerti, ya. Nah, cuci semana cuci, ya. 约翰录音第8章12节，耶稣对众人说：“我是世界之光，世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”呀，除夕这个夕是 gelap, ya. Cu adalah menghilangkan. Jadi malam tahun baru itu adalah menghilangkan kegelapan. Ya. Apa artinya kegelapan? Ya. Pasti lewat gelap dan pasti jenis cuy itu pasti terang, ya, pasti. Tapi menghilangkan kegelapan itu adalah dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Ya. Tanpa Tuhan tidak akan bisa kita lepasin kegelapan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Maka Yesus berkata sama orang banyak, ya, aku adalah terang dunia. Siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam, ya, berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan punya terang hidup. Kalau setiap tahun kita masuk tahun baru，每年我们进入新年来讲，如果我们没有除掉老的，没有产生，kita nggak nyapu bersih, ya, rumah kita nggak bersih hati kita. Dan pada malam itu sebelum kita masuk ke tahun baru, kalau kita tidak membersihkan kegelapan di dalam jiwa kita, kita masuk ke tahun baru itu, Bapak, Ibu, kita akan sia-sia, ya. 所以我们要进入光明来讲，要进入好的一年来讲，要进入新的盼望来讲，我们是要弃掉老的，而且这个是我们内心的，我们生命中的老的。Jadi kita harus hilangkan kegelapan di dalam jiwa kita. Jadi siapa yang bisa hilangkan? Ya, tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa hilang, ya kan? Kita hanya bisa hilangkan kotoran-kotoran yang di rumah aja, dalam hati tidak bisa. Ya, Yesus mau tolong kita anak-anak Tuhan sudah diberkatin, kita sudah bersih, kita masuk ke tahun baru pasti lain, ya. Ya, kalau angpau ya tadi saya jelasin itu adalah satu tanda keberuntungan, ya. Maka kalau orang kasih angpau boleh terima nggak? Ya boleh, karena angpau itu adalah satu tanda keberuntungan bagi kita. Ya, mengucapkan ya, tanda tahun baru, ya kita dapat keberuntungan. Ya, keberuntungan dari mana? Itu udah ada dari Mong En, ya, dari Tuhan. Ya, Mong En, Mong Fu, ya itu semua dari Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutin kongsi facai. Ini adalah topik kita mau bahas. Ya, topik ini hari kita mau bahas. 为什么要谈恭喜发财呢？很多基督徒，很多因为不懂得中文，
也不懂得它其实的意思是什么。所以很多人要说发财不可以，你不可以说发财。Jadi banyak jemaat Tuhan yang tidak mengerti Mandarin, begitu diucapin kongsi facai, pikirnya facai itu ada sesuatu duniawi, ya. Karena tidak mengerti ya kita maklumin aja. Tapi kalau kita belajar, ya, facai itu adalah satu tulisan aksara dari Mandarin yang bukan sembarangan orang bisa menulis. Itu pasti ada sesuatu makna dari Tuhan memberikan nenek moyang kita untuk menulis 2 huruf itu untuk apa? Nah, itu kita perlu belajar. Ya. 所以我们的学习为什么说恭喜发财可以吗？为什么很多人就是说你要小心，不要乱说，你是基督徒啊，呀，很多传道说你不能乱说发财啊，是吧？但是我要问大家，ya, saya mau tanya nih ya, kalau发财kita mau nggak? Andai kata itu dunia ya, duniawi ya, kaya raya yang menjadi kaya, boleh nggak? Mau nggak kita? Ya kan? Dalam hati kita mau, kenapa enggak? Kalau Tuhan mau kasih kita kaya, kenapa enggak? Ya kan? Tetapi kalau kita ngomong ucap facai rasanya, nggak enak nih, ya kan? Nah itu, maka ini hari kita belajar untuk mengerti kongsi facai itu apa artinya. Ya. Kongsi facai itu adalah satu ucapan selamat, ya. Congratulations, ya. Kongsi itu adalah selamat. Ya. Kong sendiri, huruf kong ini itu adalah hormat, menghormati, ya. Ya, 尊敬有礼呀，这个恭敬的意思ya，尊敬的意思 menghormati ya. Ya. Kong di dalamnya itu ada kongtong de sing, jadi saling menghormati. Ya. Kong itu artinya adalah hormat tetapi saling menghormati. Ya. Jadi kong itu bukan menghormati satu pihak aja. Ya. Itu ada saling menghormati. Ya. Kong ya. Nah, si ini adalah bahagia ya, bahagia. Nah, kita melihat huruf Mandarin ini ya. Kita ngerti kalau kong itu adalah nggak hanya sepihak aja. Jadi kalau orang mengucapin kongsi, kita jangan lupa membalasnya dengan kongsi. Ya, kalau orang mengucapin kongsi, kita jangan diam aja, senyum aja. Atau kita karena nggak ngerti kongsi itu apa, terus kita diam aja gitu loh ya. Jangan. Ya, kalau orang bilang kongsi, ya kita jawabnya kongsi aja, sama-sama kongsi lah ya. Ini nih, kongsi. Jadi karena ini adalah sama-sama ya. Jadi konsepnya sama-sama. Ya. Jadi ada juga bilang kongsi angpau nali ya, terserah ya, itu kalau memang mau bagus mau gitu juga boleh ya. Cuma kan ya sebaiknya ya orang jangan bilang angpau nali ya, itu kecuali anak kecil ya. Nah, kita melanjutin lagi kongsi ini ya. Oke. Si ini adalah ya bahagia, gembira ya, kuai kaosing ya. Ya, antara kuai sama kaosing ya, kadang-kadang kita bingung yang mana kuai yang mana kaosing ya. Nanti kita belajar lagi lah ya. Nah, si ini dia ada radikal ci ya. Ci ini adalah mujur ya atau beruntung ya. Di bagian atasnya nih ya. Ci siangnya ci. Jadi orang mengucapkan kongsi itu selain dia hormat, dia ada unsur, ada mengandung adalah mengucapkan kita ini mujur dan beruntung ya. Membawa sesuatu, ya kan? Jadi nggak hanya basa-basi, ya. Jadi kongsi itu dalam hati kita, ya, dalam hati kita harus bisa, ya, memberikan ucapan itu di dalam hati kita, ya, dengan senang, ya, kita ngucapin itu adalah mengucapin supaya dia bisa mujur dan beruntung, ya, mujur dan beruntung. Nah, pani是吉祥, ya, 吉祥吉利, ya,吉利, san is mei, ya. Si itu adalah ya. Di sini itu di bawah bagian bawahnya itu adalah yen ya, yen ya. Jadi ciri yen itu mengucap ya, pengucapan kata-kata. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat ya, kata-kata yang memberikan sesuatu kebaikan ya, satu yang ya ucapan yang sehingga dalam hati itu kita ingin dia beruntung ya. Jadi kongsi, kalau ada orang ucapin kongsi jangan lupa ya. 不要忘记，如果我们的亲戚朋友 有跟我们说恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜什么都没关系啊，如果他说恭喜，我们就要回复他恭喜
ya, Piawangsi ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar Fatshai. Kongsi kita sudah tahu, ya, dengan sopan, dengan hormat kita mengucapkan, ya, dan kita berarti dengan hati kita mengucapin, ya, supaya dia bisa ada mujur lebih baik, tiap tahun lebih baik, ya. Nah, kita juga harus bisa menerima dan kita bisa mengucapin kembali, kongsi kembali, ya, kongsi kembali, ya. Oke, sekarang kita pelajarin Fatshai. Ya. Fa itu apa artinya? Jadi kalau kita dengar Fatshai, kita jangan pikir duniawi dulu. Kalau kita pikir duniawi, ya salah kita, karena kita nggak ngerti apa artinya Fatshai itu. Ya kan? Kita cuma lihat secara segi dunianya, tapi kita nggak lihat segi maknanya. Ya kan? Nah ini, jadi anak-anak Tuhan itu kita harus ngerti Chungwen. Nah kalau kita sudah ngerti Chungwen, siapa nggak mau Fatshai sih? Bohong ya kalau orang bilang saya nggak perlu Fatshai. Lawan kata Fatshai itu adalah kemiskinan, ya, adalah Chongku, ya. Jadi terserah, ya, Anda mau Fatshai atau mau Chongku, Anda mau menjadi kaya atau Anda mau jadi kemiskinan, ya, pilih salah satu, ya, karena itu lawan kata. Jadi kita harus tahu dulu Fa itu apa artinya, ya. Nah, Fa itu adalah Jiaofu, ya, Sung Chu, ya, memberikan, ya, Sung Chu, ya, mengeluarkan, memberikan. Nah itu Fa, ya. Nah, Fa itu Fang, itu Si, ya, itu Si. Ya, misalkan kita melepaskan peluru, nah itu lepas itu nggak bisa kembali lagi, ya, itu Si, ya. Fang kita begitu lepas itu nggak bisa kembali lagi, ya. Jadi Fa itu adalah memberikan atau melepaskan, tapi tidak ada unsur melepaskan atau menembak atau mengeluarkan, meluncurkan, mengharapkan kembali, ya. Tidak, ya. Ya, itu fa, ya. Fa juga fatah, bisa juga diartikan fatah. Fatah itu adalah bertumbuh, ya, semakin makmur, ya, itu, ya. Ya, fatsan juga boleh artinya, ya. Chansen juga boleh, ya. Ya, memproduksikan, ya, ya, mengembangkan. Nah itu fa artinya, ya. Jadi membayar di sini, ya, sefu itu, jaufu itu membayar, ya, membagikan, melepaskan, mengembangkan, ya, ya artinya, ya. Nah, bisa ambil contoh di sini, Pak, ya. Nah ini adalah tulisan Fanti, ya, tulisan tradisionalnya. Ini adalah simplesnya, ya, Fa, ya, hampir sama, ya, nggak sama, ya, tapi dia sama dengan Fa ini, Fa punya Fa, ya. Nah, misalkan fase, fase itu adalah lepas nggak bisa kembali, ya. Fa Xing Sui, tidak ada orang bilang ke Xing Sui, ya, ya, ke Xing Sui, ya, Fa Xing Sui, ya, Fa Hong Bao, nggak ada orang bilang ke Hong Bao. Kalau orang bilang ke Hong Bao, ya itu sudah menjadi satu kewajiban, ya, ya, sesuatu yang belum tentu rela loh, ya. Ya. Kalau Fa itu ada mengandung, kalau sudah kasih itu tidak harap kembali punya, ya. Jadi Fa Xing Sui. Masa gaji sudah dibayar minta kembali, gitu, ya. Ya. Karena itu harus memang kewajiban kita untuk bayar orang yang nerima itu kalau gaji, ya. Jadi bukan ke, ya. Ke itu boleh ya dan boleh tidak. Oh ya ke nih, bu ke ini, ya. Jadi ada pertimbangan saya boleh kasih, boleh enggak kalau ke, ya. Kalau fa itu memang harus kasih, ya, fa, ya. Nah, fen fa, ya, membagikan, ya. Nah, fen fa ini membagikan. Fa piao itu ada mengutarakan, ya, ya. Nah, fa piao itu ya bisa memberikan saran juga bisa, ya, jadi fa piao, ya. Nah, fafu, nah ini yang gemuk, ya, fafu, ya, badan bertumbuh, ya. Fafu orang nggak suka, ya. Kalau fa cai orang suka. Ya, cufa, ya, itu berangkat, ya. Nah, ya. Fa cu, ya, sama juga, ya. Ya, oke. Nah, perhatikan seringkali kita ada salah, ya, terutama yang sudah ngerti Mandarin sedikit-sedikit, ya. Ya. Toufa punya fa, ya, toufa punya fa, ya. Ya, toufa punya fa, ya. Toufa punya fa, ya, dia beda, ya, tulisannya sama fa yang fa, ya. Fa saya punya fa, ya, beda, ya. Nah, ini tradisionalnya tulisannya ini, ya, beda. Tetapi sederhananya itu dijadikan satu, ya. Jadi sama, ya, sama. Jadi kita harus tahu, ya, kata-kata itu apa, ya. Arti kata itu apa. Jadi jangan disebut itu
satu fa itu semua fa itu artinya sama ya, beda ya. Nah, tofa ini ada rambut ya. Tofa ini rambut. Jadi jangan diartikan kepala berkembang gitu. Kepala diluncurkan. Ini ada rambut ya, tofa ya. Jadi jangan salah ya. Jadi kita harus ngerti fa punya arti apa. Fa itu adalah memberikan atau meluncurkan, membagikan, melepaskan ya. Ya. Jadi bukan sepertinya mau atau tidak, itu harus melepaskan gitu loh ya. Itu fa ya. Nah, sekarang kita lihat ya fa. Kita pelajarin ya, fa type-nya fa itu artinya apa? Kita memberikan ya. Nah, Yesus ya mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi mana yang lebih baik? Mau fa lebih baik, mau se lebih baik memberikan ya atau menerima ya. Nah, ini Kisah Para Rasul ya 20 ayat 35 ya. Jadi kita harus ngerti konsepnya itu. Fa itu adalah membagikan, memberikan. Nah, tidak ada harap untuk balik ya. Ya, kalau kita harap balik itu bukan fa lagi ya. Ya, itu ke ya. Ke itu ya ke, nanti kamu kewo lagi ya. Fa itu udah lepas ya, sudah nggak mikirin soal kembalinya. Ya, kembalinya nanti Tuhan yang bagilah, yang kembalikan. Maka di sini firman Tuhan mengajarin kita, sebisou ken wei fu, se itu adalah bagi ya, memberi ya. Nah, lebih berbahagia. Nah, kita ngerti ya. Oke. Nah, sekarang ada 2 ayat di sini, saya akan jelaskan di belakang nanti ya. Nah, ini adalah rahasia ya. Ya. Rahasia menjadi kaya itu apa? Ya. Menjadi kaya arti ya tanda kutip ya, fa cai tanda kutip ya. Ya. Menjadi kaya ini ada 2 ayat rahasia ya. Ya, rahasia ya. Ya, rahasianya bagaimana kita menjadi kaya ya. 2 ayat ini saya senang sekali karena saya banyak belajar di dalam ayat-ayat ini ya, bagaimana kita menjadi kaya ya sesuai firman Tuhan ya. Nah, fa kita udah tahu artinya ya, sudah mengerti. Fa bukan ke ya. Kalau ke itu juga beri, cuma ke itu beri atau tidak itu tanda tanya tuh, boleh tidak gitu loh ya. Ya. Kalau misalkan fa hong pao, kalau kita mau fa itu udah nggak usah mikir. Ya, mau kasih harus kasih lah, kenapa sih gitu loh. Ya kan? Jangan pikir mau atau tidak, berarti hati kita tidak tulus ya. Seperti tadi kita kan ucapin selamat ya. Kongsi itu hatinya harus kita tulus ya. Sesuatu mengucapkan yang baik ya. Hongpao juga sama ya, sama juga. Kalau mau kasih hongpao itu jangan pikir gua kasih lu ya belas kasihan, jangan nggak boleh itu ya. Kita memberi ya. Kita bukan mengharapkan sesuatu ya. Kita memberikan. Nah, ini 2 ayat ini ada di belakang ya. Saya coba kasih lihat ya. Nah, fa, oke. Nah, ini adalah fa cai mimi ya. Mimi itu adalah rahasia ya. Rahasia ya. Nah, kita mau jadi kaya atau tidak? Ya kan? Ya. Kalau kita tidak mau kaya dalam kehidupan kita, ya nggak masalah. Ya. Tapi kalau kita mau menjadi kaya, kita mau belajar rahasianya, itu ada segi rohaninya yang kita perlu tahu. Jadi kita belajar firman Tuhan itu, ya, butuh nggak kita kaya? Ya, boleh nggak kita kaya? Boleh, ya kan? Kalau kita perhatikan, ya, zaman-zaman dahulu, ya, kita perhatikan waktu di Kisah Para Rasul, gereja pertama, ya kan? Kalau nggak kaya, bagaimana bangun gereja? Ya kan? Semua mereka memberikan, ya, memberikan apa adanya. Emas semua itu diberikan untuk membangun ya, gereja Tuhan. Ya. Nah, kita butuh itu. Ya. Ya, saya bukan bilang harus gitu ya, enggak ya. Cuma kalau kita kaya kan lebih baik, ya kan. Nah, cuma rahasia kaya di dalam firman Tuhan yang saya pelajarin loh ya. Karena kelas ini adalah kelas belajar aksara ya. Ya. Jadi kalau firman Tuhan itu ya sebaiknya nanti ada gembala, ada pendeta yang senior yang bisa menjelaskan ya. Saya jelasnya dari aksara ya. Oke. Nah, di Amsal ya. Amsal 11 ayat 24 25. Ini ayat yang luar biasa kalau untuk orang yang belajar menjadi kaya ya. Mau gimana dia ya? Kita bisa belajar ya. 有失散的
血更增添，有令其过度的，反致穷乏。好施舍的，必得丰裕；则润人的，必得责润. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya kasih tanda merah ya. Siapa banyak memberi berkat, ya di sini memberi berkat ya. Di sini tidak tulis memberi duit tuh ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Jadi dari bahasa Mandarin yang saya melihat, ya, yu shi shi, shi san de, shi, ya, di belakangnya hao shi shi. Ya. Artinya apa? Harus memberikan dengan yang terbaik dalam hidup kita. Ya kan? Tidak menulis soal duit, tidak menulis soal harta, tapi berkat yang kita bisa memberikan. Apa yang menjadi berkat untuk orang lain yang kita bisa berikan? Dan kita harus berikan dengan tulus ya. Sese itu memberikan dengan rela ya. Ya, dan itu memberikan adalah sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang jelek ya. Kalau kita jelek itu tidak bisa bilang sese ya. Sese itu adalah memberikan yang terbaik ya. Karena se itu adalah seperti ada pengorbanan ya, sepertinya ada pengorbanan. Misalkan Yesus sesen ya, mengorbankan dirinya ya. Se itu ada unsur ya, dia rasa sayang tapi rasanya pengorbanan, tapi rela untuk memberikan ya. Nah, di sini orang yang bisa menabur, menyebar harta, menyebar ya. Di sini depannya menyebar harta ya. Dia akan bertambah kaya ya. Tapi orang yang ini hemat luar biasa ya. Hemat luar biasa. Lingxi ini kalau Mandarin dijelasin itu adalah orang yang pelit ya, terlalu pelit. Orang yang terlalu pelit malahan menjadi miskin ya, malahan menjadi miskin di sini ya. Ya, fanse itu adalah malahan ya, terbalik ya, miskin ya. Chonghua itu sama kaya beda ya, terbalik jadinya ya. Jadi ya tergantung kita ya. Pengertian kita mau gimana ya, masing-masing punya pendapat yang berbeda. Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, tadi kita udah baca ya, lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Jadi coba kalau kita bisa memberi ya, kita berani berani kasih, ya kan? Nah, itu pasti ada sesuatu yang dari Tuhan, ya. Kita itu tidak mengharapkan dia itu kembali ke kita, tidak. Itu cuci, 不想回来了, ya. 那个fa就是放, ya. Tapi kita harapkan orang yang menerima itu dia bisa menjadi suatu berkat untuk dia, ya. Hao shi shi de, ini bacanya hao, nggak boleh hao ya. Ya, di sini adalah hao ya, ai hao de hao ya. Ya, hao shi shi de ya. Ya, Peter feng yi itu udah kelimpahan ya, kaya raya. Ya, kaya raya tidak, sini tidak menyebutkan bahwa itu adalah duit, harta ya, tidak ya, tidak ya. Nah, ini ada satu rahasia. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita menyebar, bagaimana kita memberikan berkat untuk orang lain ya. Nah, kita harus belajar di sini, itu rahasia. Ya, maka jangan ya kita anggap kita pelit bisa kaya, tidak lah ya. Pelit nggak kaya ya. Nah, kedua, ayat ini tadi dibaca ya sama si Ibu Imelda ya kan. Ya. Coba perhatikan di sini ya. Ada tanda merah ya. Nah, natsi ya, 种给撒种的也赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子. Nah, di sini ada huruf-huruf yang bersama ya. Ya. Zong sama zong ya. Zong itu adalah bibit ya. Zong itu adalah mencocok tanam ya. Di sini ya kan zong di itu adalah mencocok tanam. Ya. Sini zongzi itu adalah bibit ya.
Ya, jadi kalau kita baca di ayat ini, ya, pengertian saya adalah orang yang menyediakan benih, ya, orang yang menyediakan untuk suka untuk menabur, ya, menabur, ya. Nah, itu akan diberikan, ya, benih bagi kita itu melipat ganda, ya. Tuo tuo jia ge ni man, ya. Bukan tuo ge lo, tuo tuo jia ge lo, ya. Ya. Jadi berlimpah-limpah diberikan benih karena kita menabur, ya. Tuhan memberikan kita berlimpah-limpah. Kadang-kadang kita menabur, kita takut, waduh, nanti gua hilang gimana ya. Ya. Ini bukan soal harta aja loh ya, bukan soal. Kadang-kadang kita menabur waktu juga. Ya. Kita memberikan waktu, waduh, enggak lah, ya gua nggak mau lah, capek gua, waktu gua nggak ada. Ya, kita pikir kita bisa dapat waktu banyak, tidak ya. Ya. Kita bisa memberikan waktu di dalam Tuhan kita berikan. Percaya nggak Tuhan memberikan kesehatan untuk kita, umur kita tambah panjang. Tuhan pasti memberikan kelimpahan. Ya. Jadi fa cai punya fa, ya. Ya, fa cai punya fa. Itu fa cai punya fa itu ada artinya. Nah, fa cai punya rahasia. Jadi satu di sini kita bagaimana memberikan dengan, ya, dengan senang hati, dengan yang rasanya baik dan rasanya ya sayang, tapi ya harus diberikan, ya, yang terbaik kita berikan, ya. Kedua, kita harus sering memberikan, ya. Ya. Di sini memberikan, tapi di sini sering memberikan, ya. Nah, itu akan mendapatkan bibit yang berlimpah-limpah untuk kita, ya. Jadi kalau kita beri waktu, beri pelayanan, memberikan angpau atau apa, ya, memberikan untuk orang lain menjadi satu berkat, ya, menjadi berkat, ya. Nah, itu Tuhan pasti memberikan kelimpahan. Nah, ini adalah ya rahasia. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan memberikan begitu banyak? Jiao nimen fan ci feng fuju, ya, jiao nimen fan ci fuju. Ya, di sini tulisnya diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Fan ci fuju, tuo tuo, ya, kei tuo tuo, ya, si si, kembali lagi si si lagi, ya. Ya. Kalau sudah berlimpah, memberikannya juga harus dengan rela, dengan senang hati, ya. Berikan yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik, ya. Nah, 为什么呢？就借着我们，也使感谢归于上帝。Ha, ya kan? Jadi melalui, ya, ya, kita punya pemberian itu, kita punya menabur itu adalah apa? Ya kan? Membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, ya. Jadi perbuatan kita itu untuk memuliakan Allah, ya. Ya, Allah kasih kita berlimpah-limpah dan kita harus bisa memberikan, itu adalah memuliakan Allah, ya. Jadi sebenarnya kansie, ya, cece waman melalui kita, ya, sekansie, ya, ucap syukur, ya, kui sangti, kembali ke Allah, kembali ke Tuhan. Ini dua ada rahasia, ya. Rahasia kita di dalam pribadi saya itu, maka seringkali saya melihat kalau bisa kita bantu, jangan terlalu pelit karena itu tidak bikin kita kaya. Tapi percayalah kalau kita memberikan dengan senang hati, kita pasti akan mendapatkan kelimpahan. Nah, kalau kita seringkali memberi benih-benih, ya, benih-benih untuk orang lain, ya, menabur, ya. Kayak kita mengajar ini juga menabur pengetahuan. Kadang-kadang kita pikir, wah, 我教你们没什么意思啊，没有薪水可以领啊，是吧？ Ya kan? Bisa pikir gitu juga kan, kalau dunia kan, ya kan. Tapi itu adalah menabur, ya kan. Kita menabur pengetahuan, ya kan. Menabur supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi orang belajar. Nah, percayalah Tuhan akan berikan yang berlimpah-limpah untuk kita. Kita meluangkan waktu untuk mengajar, untuk memberikan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk siapapun juga, percaya Tuhan akan memberikan waktu yang berlimpah-limpah, waktu yang sehat untuk kita. Tuhan akan memberikan benih yang luar biasa untuk kita. Ini adalah rahasia pribadi yang saya belajar di dalam firman Tuhan. Maka selama saya hidup itu, kalau saya bisa beri, kenapa tidak? Kalau saya bisa ngajar, kenapa tidak? Ya kan? Saya bisa aja, saya nggak punya waktu, gampang kamu ngajar saya juga. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan, ya. Karena kesempatan untuk jadi facai, ya, itu akan hilang kalau kita memperhatikan, ya. Bapak dan Ibu, ya, 各位同学们，我们人人都要发财。如果说我不想发财，
你在骗你自己。Saya 没有阻止你们发财。Tuhan tidak pernah melarang kita menjadi kaya. Ya kan? Jangan pikirnya kaya itu adalah duniawi saja. Ya. Hanya sebagian itu saja. Dunia. Ya. Kebutuhan di dalam dunia, bukan duniawi. Ya. Nah. Ada satu ayat di 2 Korintus ya, menyambung tadi ya. Menyambung tadi. Ya. 少种的少收，多种的多收。Ini jadi idiom. Ya. 少种的少收，bukan 种瓜得瓜ya. Ya, bukan ya. 少种的少收，多种的多收. Ya mau nggak kita tanam? Maulah kita menabur. Kita menabur tidak, ya, tidak rela, tidak dengan senang hati. Tapi kita mau tuai banyak. Ya gimana? Firman Tuhan tidak bicara begitu. Firman Tuhan itu adalah menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya. Ya. Belakangnya adalah menabur banyak, ya akan terima banyak juga. Ya. Ya. Jadi rahasia untuk fatsa itu, ya kita harus ngerti, ya ngerti fatsa itu apa. Dan kita kalau bisa ngerti apa yang di dalam firman Tuhan ini untuk kita menjadi fatsa, nah itu asal kita mau ikutin, rela atau tidak. Waktu rela nggak, pocket rela nggak. Kadang-kadang pikir, ngapain gua kasih dia, tapi gua nggak dapat apa-apa. Ngapain gua ngajarin dia, dia pintar juga nggak pernah ajak gua minum kopi, ya kan? Ya, tapi bagi saya, karena kita dapat memberi. Ingat pesan dari Lao Tzu, ya. 因为你有，所以你要给；因为你没有，所以你不能给。Karena kamu tidak ada, maka kamu tidak bisa memberi. Kamu jangan bilang kamu ada. Karena kamu tidak ada, maka kamu tidak bisa memberi. Kalau kamu ada, pasti kamu memberi. 你有，你就给。如果你没有，你也不能给。因为你不给，所以你没有。如果你给，神会给你更多丰富的、更多的富足的。但是要不要？ Kembali lagi kita mau nggak rahasia ini? Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Cai itu apa? Cai itu apa? 何谓财? Cai和cai. Kita udah ngerti konsepnya untuk menjadi kaya itu. Ya. Sebenarnya kaya itu apa sih? Ya. Kaya itu ada di mana? Ya. Kalau kita bilang kita nggak mau kaya, bohong. Tapi kita mau kaya, kita harus ngerti kaya itu apa. Tadi kita udah ngerti fa, jadi sekarang kita ngerti cai. Kaya itu apa sih? Ya kan? Di dalam aksara itu kaya itu apa? Ya kan? Ada di mana kaya itu? Ya, kita pelajarin ya. Cai artinya apa? Ya, 金钱和物质的总称. Ya, harta benda boleh duit, boleh benda. Ya, boleh duit, boleh benda. Jadi kaya itu adalah harta benda. Ya. Cuma benda-benda yang bernilai itu dianggap cai, ya, harta benda, ya kan. Termasuk pengetahuan itu juga, ya, itu adalah satu penilaian kalau dipakai. Ya, kalau nggak dipakai tidak ada nilai. Ya. Ya. Jadi kalau kita ada pengetahuan kita bisa dipakai itu nilai. Kalau kita bisa salurkan menjadi berkat itu nilai. Tapi kalau kita pintar kita nggak pernah salurkan, tidak mengajarin orang lain, itu tidak ada nilainya, Pak, ya kan? Itu simpan sendiri, bawa aja sendirilah, ya. Nah, kita harus tahu itu, hal itu, ya. Kenapa? Karena cai itu ada P, ya. Di dalam radikal ini ada P. P ini adalah duit, ya. Barang-barang bernilai itu ditukar dengan duit dulu, ya, duit, ya, uang, ya. Nah, ini ada barang bernilai. Kedua, cai ini, ya, yang seperti saya katakan adalah cainan. Dia ada P sama cai. Cainan Yunani de zhen, yaitu cainan, cai. Jadi cai itu adalah kemampuan. Ya, kalau kita melihat huruf ini dibaca cai. Ya, cai. Ya, fa cai menjadi cai. Ini cai. Ya, cai. Maka ini lebih penting, ya. Orang yang punya kemampuan, ya, punya bakat, ya kan, tidak khawatir akan hal ini. Ya. Orang yang tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, tidak punya skill, ya ini juga susah menjauh ini. Ya.
Jadi cai. Jadi caikan itu ada potensi, ya. Cai itu juga caikan itu adalah talenta, ya. Ya, talenta. Talenta harus dikembangin, ya. Cai adalah kemampuan dan kecerdasan. Nah, ini adalah huruf cai punya arti. Apa artinya cai? Wah, kita udah ngerti cai. Oh, begini cai. Jadi bukan soal duit aja, tidak. Segala harta benda, semua benda yang bernilai, termasuk pengetahuan, ya, itu adalah harta benda, ya, harta benda. Ya, kemudian harta hak cipta intelektual, ya, terserah lah, ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjutin lagi di Amsal. Mana sih yang lebih berharga? Ya kan? Tentu kita mau kaya, kita harus tahu, ya. 我们要发财，什么财我们最主要。Nah, kita dengan facai tidak ada sasaran, tidak ada tujuan. Ya asal aja gitu loh. Apa yang harus kita facai? Yang bernilai di hadapan Tuhan itu apa? Yang Tuhan hendaki, bukan kita hendaki. Ya. Kalau kita anak Tuhan, kita harus tahu tuh apa yang Tuhan hendaki sih. Ya. Nah, ini ada Amsal 16 ayat 16. Paling gampang diingat, ya. 16 ayat 16 Amsalnya. 这智慧是你的金子，显聪明强如显灵者. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapatkan pengertian jauh lebih berharga daripada pendapat perak. Ya. Kita kadang suka melihat sesuatu yang kita lihat, tapi sesuatu yang tidak lihat itu yang lebih berharga seringkali kita lalaikan. Ya. Ya, 同学们，我们喜欢看到的，看不到的不喜欢。如果看到的是钞票，哇，很喜欢。啊，看到的是金子 ，emas， 哇，luar biasa。ya， 但是我们忘记了，智慧比金子更重要，聪明比银子更重要。你要选择哪一个财？ Apa yang Anda pilih? Harta ini. Harta benda ini, namanya harta ini harta benda, termasuk skill, sama pinteran, hikmat. Ya, mana yang kita pilih? Kita sering cenderung memilih sesuatu yang kita katakan duniawi, karena kita memilihnya itu. Tapi Tuhan tidak ajarin kita begitu. Tuhan ajarin kita ada hikmat lebih, sungguh lebih jauh memperoleh emas. Jadi hikmat itu lebih jauh, lebih berharga. Nah, hikmat itu cuma datangnya dekat sama Allah. Ya, segala hikmat itu adalah dekat sama Allah, takut akan Allah. Ya kan? Nah, kita mau nggak itu? Kita lebih cenderung melihat yang dunia, ya, bukan facai itu dunia. Kita sendiri yang melihatnya dunia, tapi kita tidak tahu artinya cai itu apa. Ya, kita lebih penting soal itu, soal dunia. Ya, tapi hikmat kita kadang-kadang anggap remeh, ya kan? Nah, Amsal 8 ayat 18 sampai 21. Ini ayat yang luar biasa juga, ya. Amsal, ya. Fengfu zunqui zai wo. Jadi kita harus ngerti juga, ya kan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, ya kan. Henjiu de cai bing gongyi zai wo. Ini di zai wo terus nih, ya. Ada padaku semua nih, ya. Ya. Fengfu zhunyong zai wo. Henjiu de cai并公益已在我，我的果实胜过黄金. Nah, luar biasa enggak? Ya kan? Juga harta yang tetap, kan, ya, buahku lebih berharga daripada emas. Ya. 我的果实胜过黄金，强如金金. Waduh, luar biasa, ya. Melebihin emas dan lebih kuat, ya, daripada emas yang tua, ya, lebih hebat lagi, ya. Cincin ini emas yang murni, ya. Wo de cucan, cao fu gawing, wo de cucan, cao fu gawing. Jadi melebihin, lebih kuat, lebih segala lebih, ya, ada di padaku di sini, ya. Wo zai gongyu de dao shang zhou, zai gongping de lu zhong zhou. Ya, perhatikan, ya. 我在公益的道上走，在公平的路中行，走行，公平的路，公益的道。Kenapa? 是爱我的承受，
获财，并充满他们的府库. Wah, luar biasa ya. Bahasa Indonesia, aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh pembendaraan mereka. Ya, 同学们，我们要发财，我们要发什么财？我们可以说恭喜发财，恭喜发财。我们要发什么财？我们一定要发财，发什么财？如果你想的是市面上所说的那些世意的财，kalau kita memikirkan adalah bahasa dunia yang memikirkan itu adalah duniawi, ya kan? Itu kita salah. Kenapa? Kita butuh, tapi itu tidak terpenting. Ya. Karena Tuhan sudah menjelaskan sama kita. Kalau kita bisa melakukan, kita bisa memberi, kita bisa menabur, itu akan kelimpahan datang pada kita. Kita pasti kaya. Cuma kita lebih cenderung melihatnya yang dunia, ya. Ya nggak salah sih punya mata untuk melihat, ya, itu ya. Tapi itu jadi kelemahan kita, ya. Kita bisa mengetahui bahwa di dalam firman Tuhan ngajarin kita, ya, 你要懂得这个智慧，而且这个丰富的尊荣全部在哪里？全部都在神这里。神要给我们传承这些货财，要充满我们府库，让我们能够很多很多的财物。但是我们的想法又不同了啊！所以，亲爱的弟兄姐妹，恭喜发财 salah nggak? Tidak. Ya. Bagi kita yang sudah mengerti kongsi facai tidak salah. Ya, tidak salah. Bagi orang yang tidak mengerti kongsi facai, ya kita makluminlah. Ya kan? Maka kita belajar Mandarin itu bukan hanya untuk belajar pengucapan aja, tapi lebih penting kita mengerti apa artinya dan hikmatnya apa yang kita harus belajar dari bahasa itu, dari aksara itu kita mengerti dan kita sudah tahu sasaran kita di dalam facai ini apa yang menjadi sesuatu sasaran kita yang harus kita menuju, ya, bukan duniawi, ya, tapi pasti Tuhan berkati, ya. Nah, 我这里总结一下ya, saya mau simpulkan ya, 发财人人爱, ya. Menjadi kaya, ya, ini tanda kutip ya. Jangan Bapak Ibu, 同学们 jangan pikirkan ini Lin老师讲的财这个是 duit, yaitu pikiran lu ya, bukan pikiran saya ya. Ya, 发财人人爱, semua orang juga mau. Siapa sih nggak mau pinter? Ya. Siapa tidak mau punya hikmat? Siapa tidak mau punya talenta? Itu lebih bernilai daripada emas. Ya, mau nggak? Tiap orang juga mau. Ya, tapi bagaimana kita mendapatkan? 狮子才能来. Ya, kita coba memberi, ya, memberi, menabur, ya kan? Nah, kalau kita rela untuk memberi, menabur, ya, mengajar orang lain, dan kita berikan apa yang kita bisa bantu menjadi berkat untuk orang lain, ini sumber pasti datang. Itu janjinya Tuhan, pasti Tuhan berikan. Jadi kita jangan takut tidak kaya. Ya. Sumbernya Tuhan itu luar biasa, ya. Tadi udah dijelasin bahwa, ya, di Amsal 8 tadi udah jelasin bahwa semuanya ada padaku, semua ada padaku, dan aku di dalam kebenaran. Aku mau mewariskan semua ini kebenaranmu. Ya. Jadi ada 3 hal di sini, ya, kesimpulannya. 不断的发挥发动自己的才干、才能、才华。Ya. Harus tidak ada, ya, 不断的, ya, terus menerus, ya, mengembangkan, ya, 发挥 mengembangkan, menggerakkan, mengaktifkan, ya. Jadi kemampuan kita atau talenta kita atau kepintaran kita. Jadi kita di sini harus kita kembangin terus. Kita punya talenta apa, punya pengetahuan apa, punya kepintaran apa, kita harus kembangin terus. Artinya di sini adalah kita harus selalu belajar terus. Ya, belajar untuk memberi orang lain, ya, mengajar sama orang lain, dan belajar tidak ada habis-habisnya. Ya, kita harus kembangin terus. Jangan di-stuck, jangan disimpan. Karena apa yang disimpan itu tidak ada artinya. Ya, semua pengetahuan yang kita simpan itu saya kasih tahu itu tidak ada harganya, ya. Itu bukan saya, ya. Kedua, 主动的教导或传授自己的才能给别人. Nah, ini adalah 传, ya, bagaimana kita mengajar, meneruskan
kepada orang lain. Ini penting ya. Tadi saya sudah jelasin bahwa ada pengetahuan, ada kepintaran, ada duit tidak bisa kita memberikan menjadi saluran berkat, menjadi berkat. Saya katakan itu tidak ada, ya. Tidak ada. Kalau orang ada pasti dia bisa memberi. Kalau orang tidak ada itu memang nggak bisa beri. Dan orang yang tidak memberi itu orang tidak ada, ya, maklumin, ya. Maklumin. Dia boleh bilang dia pintar, dia boleh bilang dia hebat, dia bilang dia kaya, itu kata dia, ya. Ya, tapi nggak ada buktinya, ya. Oke. Yang ketiga, 通过自己的才干才能来管理好自己的金钱的财务. Nah, ini bicara soal harta benda, ya, duit, kekayaan. Boleh kaya nggak? Boleh. Tapi kita harus melalui kepintaran kita, talenta kita, ya, skill kita, bagaimana kita mengurus, ya, mengurus duit itu, ya, ya kan. Jangan satu talenta dikasih, pulang masih satu talenta, jangan, ya. Dikasih 5, pulang lagi 5 lagi, jangan, ya, jangan. Kita bagaimana memanage, ya, ya, harta benda kita yang dipercayakan, ya. Nah, di dalam pelayanan harus berkembang terus. Karena apa? Sebenarnya harta benda ini adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya, 将一切荣耀归于主。ya, 你要以财物尊荣耶和华。ya, ya, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi kita harus bisa mimpin juga. Jangan kita nggak bisa mimpin sehingga kita memuliakan Tuhan tidak ada apa-apa. Ya kan, datang kepada Tuhan, kyonghi Tuhan, kyonghi Tuhan. Ya. Keluar tangan diulurkan. Kita bisa apa memuliakan Tuhan? Ya kan? Nah, ini Tuhan tidak melarang kita facai, tidak, ya kan? Kita pelajari Salomo kekayaan luar biasa. Abraham kaya raya. Di dalam Alkitab itu banyak orang yang kaya raya, banyak nabi-nabi yang luar biasa kayanya. Kita mah nggak ada artinya lah, kaya apa sih? Mau beli lembu satu aja nggak sanggup, puluhan juta, ya kan? Ya, jadi kita nggak bisa bilang Tuhan nggak setuju kita kaya, tidak, ya, tidak, ya. Nah, 丰富尊贵在我, tadi saya sudah baca, ya. 很久的财并公义也在我, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang, ya, tetap dan keadilan, ya. Selamat tahun baru, Xingnian Meng'en, ya. Gongxi Facai. Semoga kita semua menjadi Facai dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan, ya, harta bendaku, dengan kehebatan, pintaran kita, ya. Tuhan memberkati, ya. Terima kasih. Sang Dicuhu Taja.